aku bilang nama gue Evan dan welcome to Yeko Talk Part 1. Jadi di Yeko Talk ini adalah sebuah podcast di mana gue bakal ngobrol-ngobrol sama guest-guest yang ada. Ngobrol-ngobrol santai tentunya. Dan juga ngomong-ngomong guest kita yang pertama ada Cai. Halo Cai. Halo. Mana kabarnya? Sehat-sehat Cai? Puji Tuhan, sehat. Baik. Kalau gitu berikutnya kita juga ada misteri guest kita. Bisa dibuka dulu itu topengnya. Udah siap banget ini kayaknya. Sesuai tema nih, corona juga nih. Jeng. Udah siap juga tuh Kak. Waduh. Itu dia Bu Rosa. Spesial guest kita berikutnya Bu Rosa. Gimana Bu? Sehat Bu? Amin, sehat. Puji Tuhan semuanya sehat semua. Oke. Dan juga sebelum kita lanjut lebih lanjut lagi, gue pengen ngucapin bela sungkawa buat semua korban dari pandemi COVID-19 ini. Dan juga untuk para tenaga medis yang sedang berjuang di front line. Semangat terus ya guys. Jadinya acara podcast Yeko Talk ini bakalan hadir terus setiap hari Sabtu di channel SMP Santo Yakobus jam 3 sore. Jadi buat lu pada yang hari Sabtunya cuma nganggur-nganggur, rebahan-rebahan doang, langsung aja subscribe, nyalain notification bell-nya biar nggak ketinggalan, oke? Jadinya kurang lebih seminggu yang kemarin di IG OSIS SMP @osis.smp.yakobus, yang belum follow langsung follow aja. Di situ kita udah keluarin question box dan kita akan membahas tentang angkatan corona, dan di situ lu pada udah submit banyak banget dan kita akan menjawabnya di sini. Oke? Bersama Cai dan juga Bu Rosa. Yeay. Untuk yang pertama dari @keira_crmlta. Buat Cai nih. Waktu diumumin ujian nasional gak ada, senang atau malah sedih? Nah, perasaan lu gimana? Shock atau gimana? Kayak ceritain aja deh. Kalau santai aja Cai, ngapain dah? senang atau sedih, dua-duanya ada. Kalau senangnya kan pastinya nggak ribet lagi mikirin UN, mikirin takut ini, takut itu, segala macem kan. Terus senangnya juga waktu liburnya juga semakin panjang gitu. Tapi karena pandemi ini, libur kita kan hanya di rumah saja, jadi ada sedihnya juga. Terus sedihnya itu ada beberapa teman-teman yang udah benar-benar persiapin banget untuk ujian nasional, tapi malah nggak ada gitu. Tapi untuk aku senang. Kalau lu sendiri termasuk yang udah persiapin bener-bener atau yang lebih santai, gimana tuh? Aduh, ada malah saya di sini. Ya, semua kan nyiapin ya, mulai dari Iya. PM. Jadi gimana Cai? Nyiapin sih Buat lu sendiri gimana? Nyiapin, cuman nggak agak lebih santai gitu nyiapinnya. Lega, intinya lega kali. Dan senang atau sedih lega. Bu, udah ujian gini Bu. Tadi udah ke Cai, sekarang kita bakalan ke Bu Rosa. Oh, oke. Pertanyaan berikutnya dari @lakisani. Hambatan belajar online untuk dari pandangan Ibu sebagai guru apa saja? Hambatannya gimana Bu? Dari online ini. Kalau dari Bu Rosa sendiri ya, kita guru-guru harus cepet banget belajar beradaptasi dengan teknologi. Coba dalam waktu singkat, hitungan hari, dalam 2 hari kita harus belajar yang namanya GFOAM, kemudian IMSIS, kemudian dari Google Meet, semua kita harus buat semuanya. Dan kita harus tampilin gimana caranya pembelajaran itu menarik. Nah, itu sih kalau dari segi penyampaian materi ya. Tapi kalau dari segi ngajarnya nih, sedihnya nih, hambatannya adalah kita kalau ngajar nggak bisa lihat mukanya dia langsung. Maksudnya reaksi dia. Jadi kalau biasanya kan ada nih yang reaksinya
sok ngerti, ngeliatin aja. Iya, Padahal Bu. sambil deg-degan, jangan sampai gue maju gitu. Ada yang ngerti langsung cepet-cepet nulis gitu. Nah itu kita nggak dapet reaksi kayak gitu. Yang reaksi ngantuk dipaksain melek, kita nggak dapet reaksi itu. Karena pada saat mereka ngantuk, kadang mereka langsung tutup itu, lalu dengan alasan lagi jaringannya Bu, gitu, error Bu, aduh, itu hambatan online, nggak bisa lihat langsung mukanya, itu aja sih. Jadi Ibu kangen dong lihat muka-muka yang sekarang Bu, Iya, lihat mukanya kangen Cai, banget. muka Jangan lihat mukanya nih. itu ekspresinya yang penuh tanda tanya, ekspresi doa, ekspresi berharap, ekspresi cemas, itu yang dikangenin. Apalagi Pertanyaan nih, berikutnya oke. buat Bu Rosa lagi nih, banyak nih Oh, yang iya. kayaknya kangen sama Bu Rosa nih. Dari @louis.kuroto_gen_m. Apa tanggapan Ibu dan apa yang ingin Ibu lakukan jika melihat masih banyak orang lain yang melanggar social distancing? Nah itu gimana Bu? Tanggapannya Ibu, atau kalau misalkan lihat orang yang nggak stay at home, gitu gimana Bu? Semua orang punya keperluan untuk keluar. Ada lah, mereka pasti punya alasan tertentu untuk keluar. Tapi setiap orang juga punya hak untuk sehat. Kita nggak tahu orang yang kita temuin itu sehat atau enggak. Malah kita nggak tahu diri kita itu juga sehat atau enggak. Jadi kalau kita menyepelekan social distancing, berarti kan kita ngambil hak orang lain untuk sehat. Itu. Iya. Sabar aja dah, sabar bro, di rumah dulu. Nanti juga ini berlalu kok. Ya. Intinya guys, lu pada harus stay at home aja, lu pada jangan keluar. Kalau emang lu nggak penting-penting banget, jangan keluar. Kalau katanya Bu Rosa, sabar aja bro. Berikutnya lagi dari @anggraini taruk. Widih, guru kelas 8 nih. Halo Bu. Halo Bu Masih kangen Andi sama ya. saya nggak, Bu? Ini buat Cai. Wow. Kamu merasa sedih nggak sih saat pandemi ini kamu tidak bisa sekolah seperti biasa? Nah itu gimana? Sekolah seperti biasa, kangen, sedih, gimana dah? Jujur sedih banget. Karena kalau di kelas tuh kita kan asik banget kan. Maksudnya kita nyambung, apalagi terutama kelas aku sendiri tuh kayak anak-anaknya nyambung gitu satu sama lain. Jadi kalau misalkan lagi belajar nggak pengeng-pengeng banget. Kalau misalkan di rumah kan belajar sendirian gitu, kayak nggak ada hiburan. Kalau lagi belajar malah jadinya jenuh gitu kan. Tapi kalau di kelas tuh suasananya beda gitu, jadi kangen banget. Coba Cai ceritain sedikit hal-hal menarik apa yang ada di kelas lu, gimana mumpung ada Walas lu juga nih. Coba diceritain. Yang paling kocak dah. Coba ceritain mumpung ada Bu Rosa juga ini. Waduh, ini buka Buat kartu kenang-kenangan ya. Ah, ini disengaja nih kayaknya nih kita nih. Waduh. Apa ya? Nggak sengaja ini. Yang paling diinget sih waktu itu Valentine's Day. Kita kan nge-surprisein Bu Rosa kan sebagai wali kelas kan. Terus habis itu kita ngasih surprise. Terus Bu Rosa mungkin tahu kalau kita tuh sama orang tua kita tuh agak sedikit canggung, terus jarang mengungkapkan kasih sayang gitu. Terus kita disuruh buka HP sama Bu Rosa untuk ngasih kalimat-kalimat sayang ke orang tua gitu. Terus orang tua kita jadinya kayak mikir gitu, ini anak gue kenapa tiba-tiba ngirimin kayak ginian gitu-gitu. Terus kita semua jadi ketawa-ketawa, di videoin gitu deh. Pokoknya itu seru banget Valentine's Day. Kita akan ada jeda terlebih dahulu. Kita istirahat dulu dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi, dan kalian jangan kemana-mana, tetap bersama kita di setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, kembali lagi bersama kita, bersama Cai dan juga Bu Rosa ada di sini. Halo. Jadinya kita di sini bakal ngejelasin rules buat giveaway-nya. Jadi untuk giveaway kita, kalian boleh ngebuat video TikTok. Temanya cuci tangan, karena di tengah pandemi seperti ini. Tema cuci tangan, lagunya bebas. Dan juga kalian upload di IG story kalian. Jangan lupa buat tag IG OSIS SMP @osis.smp.yakobus. Pemenangnya hadiahnya adalah burger dan juga pizza
spesial dari Bu Rosa. Ya, nanti yang kita umumin pemenangnya di IG story. Jangan lupa untuk langsung confirm buat DM IG OSIS SMP. Oke guys? Jadinya langsung aja kita lanjut. Pertanyaan berikutnya dari @mrcl.abel. Buat Bu Rosa lagi nih. Menurut Ibu, apakah ada keuntungan dari adanya pandemi COVID-19 ini? Itu gimana Bu? Ada nggak keuntungannya? Setiap musibah itu pasti ada untungnya ya. Di balik musibah itu pasti ada maksud, pasti ada keuntungannya. Bersyukur aja. Kita nggak kebayang hal-hal begini, tapi nikmatin aja. Coba satu lagi nih, bisa ketemu orang tua kalian, mukanya orang tua papi mami kalian 24 jam nonstop. Biasanya cuma chat doang kan? Mana chatnya papi mami paling cuma gini, Dek, udah makan belum? Dek, jangan lupa pergi les. Nah sekarang kagak les. Enak. Saya seneng banget tuh. Oh iya. Udah Pak, untungnya banyak. Mulai dari, emang kalau dilihat ruginya dari finansial iya, tapi kita belajar bersyukur aja terus. Ya. Baik Bu, kita sama-sama berdoa supaya COVID ini cepat selesai ya Bu. Amin. Oke. Berikutnya, tadi kita udah banyak ngomong sama Bu Rosa. Sekarang kita balik lagi ke Cai nih. Nah, bagus itu. Gantian. Dari @Thessalonica_Vel. Graduation seperti apa sih yang kamu inginkan? Kayak misalkan prom atau gimana, pelepasan lah, itu gimana? Udah kebayang dari awal sih sebelumnya. Agak sedih ya membicarakannya. Pengennya sih yang asik, terus ada kayak gamesnya gitu. Karena kan itu kan kalau pelepasan perpisahan gitu termasuk ke momen-momen terakhir kita sama teman-teman kita. Karena kan pasti teman-teman kita kan ada yang pindah sekolah juga, belum lagi ada yang keluar kota juga pindahnya. Jadi pengennya sih yang bisa membangun kehangatan di antara kita gitu, biar kita bisa sekalian nginget-nginget masa-masa pas kita masih sekolah gitu-gitu. Pokoknya pengennya asik deh, cuman ya pandemi gitu. Sulit direalisasikannya. Kabarnya prom gimana? Ditunda kah atau apain kah? Gimana? Kalau prom sih belum dapat info pastinya ya, cuman terakhir kali dapat info kita disuruh vote mau diundur apa mau ditiadakan, tapi keputusan pastinya belum ada sih. Oke. Ini nada off topic dulu, tapi gue pengen nanya langsung sama lu Cai. Lu sendiri apa SMA nih? Bakalan di mana? Kan kata lu banyak kan teman-teman yang lu pindah. Kalau sendiri lu kemana? Aku Yakobian sejati sih, tetap di Yakobus. Widih, aku cinta Yakobus aku. Yakobian sejati aku. Tertanam jiwa Yakobiannya ya. Iya, jelas lah. Oke. Kita ke pertanyaan berikutnya nih, ke Bu Rosa lagi. Oke. Dari @Chelsea_Cantika. Seperti apakah konsep acara graduation kelas 9? Itu gimana Bu? Apakah ada konsepnya atau ada yang Ibu bisa jelasin dari graduation sendiri, itu gimana Bu? Konsepnya resmi ya, jelas itu resmi. Resmi, acara itu resmi. Tapi mengena di hati dah. Gitu. Jadi kita pakai tema utama kita manusia kuat. Kuat itu tidak identik dengan kekerasan. Ternyata yang dialami sekarang ini, kita mengajak anak itu kuat dalam bersabar, kuat dalam menghadapi tidak berhura-hura, kuat di rumah saja, kuat untuk tenang, gitu, ya. Jadi temanya kita memang tema manusia kuat, jiwa yang kuat, itu angkatan yang sekarang. Itu konsepnya kita nanti. Itu angkatan kita angkatan kuat ya Bu ya? Ya. Kalau dari sistemnya sendiri gimana Bu? Sistemnya nanti graduation apakah dari Zoom atau nanti ditunda atau gimana Bu? Oh enggak. Kalau itu enggak. Kita nanti rencananya bersamaan dengan pengumuman kelulusan. Jadi memang deg-degan.
kita juga deg-degan, ini gurunya kan kita juga nggak tahu ya hasilnya. Jadi bersamaan dengan itu kita umumkan hasilnya, kemudian secara virtual jelas tidak dengan Google Meet tidak menampilkan, dan di sekolahan pun hanya Walas dan beberapa guru saja. Guru yang lain ada di rumah ikut nonton. Tidak banyak nanti. Memang diminimalisir untuk hanya petugasnya saja. Berarti nanti siswa-siswa kelas 9 masih ikutan hadir secara langsung dong, Bu? Maksudnya? Hadir langsung nggak melalui kayak Zoom gitu kan, Bu? Oh, pakai justru mereka tetap di rumah dengan Google Meet. Oh, gitu. Oke, pertanyaan berikutnya dari @Lakisani. Widih, tanya lagi dia. Untuk saya lagi nih, untuk anak kelas 9, apa rasanya jadi angkatan COVID? Angkatan yang giveaway dari corona. Nah, itu gimana? Aduh. Nggak ada UN. Iya. Banyak sih yang bilang angkatan kita tuh angkatan yang lulus karena corona, terus gara-gara menang giveaway corona jadi auto lulus gitu. Padahal kita sendirinya pengumuman lulusnya aja kita belum tahu, belum dapet, jadi masih deg-degan gitu. Terus kalau dibilang UN gak ada gitu-gitu, tapi masih ada ujian praktek, masih ada USBN, belum lagi USBN kan juga materinya ngulang dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 juga ada, jadi sama-sama berat, belum lagi ujian praktek yang awalnya konsepnya udah ada, udah ditetepin, udah dipersiapin, tiba-tiba ganti jadi ke video dan segala macam. Itu sebenarnya rasanya tuh campur aduk, seneng karena merasa tertantang konsep baru, cuman sedih karena konsep yang lama udah dipersiapin malah nggak bisa gitu. Itu manusia kuat berarti, ya kan? Wih, gila. Betul. Kuat dia, langsung berimprov. Gimana ceritanya dah uprak dibatalin? Iya, jadi kita tuh tanggal 16 harusnya mulai ujian praktik kan. Nah, abis itu di pengumuman kita belajar online di rumah, tanggal 14 gitu. Jadi udah dipersiapin, jadi serba mendadak, jadi kita harus ngubah konsepnya itu. Jadi buat saya sendiri, effortnya selama corona ini gimana? Yang katanya nggak ada UN, effortnya malah tambah lebih banyak atau lebih leha-leha? Itu gimana deh? Kalau menurut aku sendiri effortnya malah lebih banyak. Karena kalau misalkan awalnya segi teknisnya sama aja kayak yang sebelum-sebelumnya, itu kan berarti kan kita paling nggak udah kebayangkan kayak, oh abis ini bakal kayak gini, teknisnya begini. Cuman kalau karena adanya pandemi ini, semua teknis berubah dan kita nggak kebayang kayak, oh ntar ujian prakteknya jadi video upload di YouTube, oh ntar USBN-nya pakai dua HP sama laptop gitu-gitu, kita jadi kayak kagok sendiri, jadi effortnya lebih lagi. Berarti dengan adanya pandemi corona ini nggak terlalu ngaruh ya sama effort, malah effortnya lebih. Effortnya malah lebih banyak, usahanya malah lebih banyak. Kalau dari Bu Rosa sendiri ngelihat effortnya murid-muridnya Ibu gimana? Waktu awalnya ya luar biasa ya, karena coba bayangkan ujian praktek itu mereka sudah menghias ruangannya, tinggal besok dipakai untuk prakteknya. Orang Bu Rosa nungguin, ngelihat ruangannya, ngelihat tuh ada tempat tidur, ada gulingnya, pokoknya mereka totalitas dah. Nggak taunya besoknya Senin diumumkan anak belajar di rumah. Ya, ambil deh tuh guling di sekolahan. Gimana ceritanya dah di kelasnya Cai ya? Iya. Di kelas lu ya Cai? Guling. Emang guling aku itu. Emang lu temanya mau ngapain? Enggak, jadi kan ada scene di tempat tidur gitu. Terus kan properti kan harus mendukung biar kelihatan kayak nyata gitu kan. Jadi kita bawa guling, bawa spray, bawa selimut, semuanya kita bawa. Terus ya udah kayak gitu. Ya, gurunya harus mikir kan ujian praktek apa dalam tenggang waktu 3 hari yang bisa mereka persiapkan dengan virtual kan. Jadi luar biasa deh. Memang harus kuat. Gila dah. Di totalitas dah. Manusia-manusianya harus kuat. Gue nggak pernah ngebayangin dah di kelas 9 jadi kayak gimana. Aduh. Gila dah. Nggak usah dibayangin. Ini kita juga nggak bayangin, dijalanin. Oke, pertanyaan berikutnya buat Cai lagi dari
Farel Handoyo. Widih, ketos kita. Halo Pak Bos. Aduh, Pak Halo, Ketos. halo Ketos. Apa kabar Ketos? Dari pertanyaan di Ketos. Pesan buat teman-teman seangkatan yang udah bareng-bareng selama kurang lebih 3 tahun, dari kelas 7 sampai kelas 9, dan ditutup dengan tahun ajaran kalian dengan pandemi, dan pesan buat adik kelas itu apa? Adik kelas nih. Pesan buat gue. Ya, untuk Evan. Pertama untuk yang seangkatan dulu kali ya. Ya bener kan kita udah ngalamin semuanya 3 tahun bareng-bareng kan, bina mental, trekking, camping, semuanya retret itu udah bareng-bareng. Jadi susah, seneng, dimarahin, dapat penghargaan dari sekolah, kita udah pernah ngeliat masing-masing, udah kenal karakter masing-masing. Jadi harapannya sih jangan pernah putus komunikasi sih, karena dari segala pengalaman yang udah pernah kita jalanin bareng-bareng itu pasti kan ada yang bisa kita dapet kan, ada yang banyak banget yang bisa kita pelajarin gitu. Jadi buat nginget teman-temannya tuh jangan dilupain gitu, apalagi yang mau pindah sekolah itu kan sedih banget harus pisah sama teman-temannya, padahal biasanya setiap hari ketemu gitu. Kalau untuk dede-dede kelas, ya jangan menganggap remeh kelas 9, karena banyak yang bilang kalau mau naik ke kelas 9 itu kelas 7, kelas 8 yang diseriusin, udah gampang, kelas 9 tinggal ngulang gitu-gitu. Padahal aslinya itu, aduh, apa sih? Kita ngulang pelajaran kelas 7, kita ngulang pelajaran kelas 8. Cuman pastinya di kelas 9 soal itu akan dimodifikasi, akan banyak variasinya, dan juga ada pelajaran-pelajaran baru yang kita belum pernah dapat di kelas 7, kelas 8. Jadi jangan diremehin kelas 9. Sebenarnya semua jenjang kelas itu sih nggak harus maksudnya nggak harus harus diseriusin semua jenjang, mau kelas 7, kelas 8, kelas 9. Cuman kalau kelas 9 ini PR-nya adalah kita akan banyak banget ulangan, banyak banget latihan soal. Jadi emang harus diseriusin. Jangan dianggap remeh. Gila itu ulangan terus ya. Mau cuma dibayangin apa mau dijalanin nih kelas 9-nya? Jalanin Bu, jalanin. Maaf Bu, jalanin. Saya mau jalanin Bu. Please Bu, saya mau jalanin. Saya mau buka Bu. Oke. Aduh. Ke pertanyaan selanjutnya buat Bu Rosa lagi nih. Dari Kenzi Yanghan. Pesan Ibu untuk angkatan 23 atau angkatan corona ini dalam menanti pelepasan dan menyambut jenjang selanjutnya apa Bu? Pesannya untuk kedepannya, untuk masa depan. Kalau menanti pelepasan, banyak-banyak doa ya. Karena kita kan nggak tahu ya, Bu Rosa sendiri hanya tahu nilai matematika, yang lain Bu Rosa nilai lain nggak tahu. Nah, banyak-banyak doa aja. Kita udah usaha ujian praktek, ujian sekolah, raport, untuk nilai raport kita juga udah usaha. Jadi sekarang yang dilakukan adalah banyak berdoa bahwa semoga nilai kita itu sesuai dengan yang kita. Nilai matematika gimana Bu? Bisa di spoiler nggak? Bagus sih. Gimana Bu? Bagus Bu, bagus. Angkanya sih sesuai sama kemampuannya. Kan kalian tahu sendiri kalau Bu Rosa kasih nilai. Kemampuan berapa ya sudah Bu, Ibu kalau udah ngasih nilai serem banget dah. Kan sudah tahu kemampuannya. Jadi untuk menunggu masa pelepasan ya banyak berdoa. Kita juga kan banyak ada doa novena, ada ini. Nah, untuk yang lagi masa seperti ini, selain berdoa ya bersyukur, selalu bersyukur. Kalau kita ngeluh terus gak ada habisnya. Kalau kita bersyukur pasti nanti ada jalannya. Itu aja sih. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Dari @janet 2204. Buat saya lagi nih. Bangga nggak sih menjadi lulusan SMP Santo Yakobus, dan apa pesan buat teman-teman dan bapak atau ibu yang sudah dengan sabar membimbing kalian selama ini? Waduh. Bangga atau enggaknya ya pasti bangga lah, karena kalau aku sendiri kan di Yakobus kan udah dari kelas 2 SD kan. Jangankan untuk lulus, untuk sekedar naik kelas aja tuh udah kayak
bersyukur banget, apalagi lulus gitu kan. Cuman kan pengumuman kelulusannya belum ada kan, jadi masih agak deg-degan untuk nunggunya. Jadi ya intinya bangga banget, apalagi dididik sama guru-guru yang luar biasa bervariasinya. Dan terima kasih. ya kalau pesan untuk guru-gurunya sih, pertama buat ini Bu Rosa, wali kelas tercinta, karena Bu Rosa itu dulu pernah jadi pembina OSIS Kathleen waktu Kathleen masih jadi OSIS, terus sekarang jadi wali kelas juga. Mau bilang makasih aja sih, karena murid-murid Ibu kan unik banget nih, karakteristiknya kan unik-unik parah, beda-beda semua, tapi Ibu bisa ngedidik kita pakai cara Ibu, dan gak cuma pakai satu cara. Ya walaupun ada beberapa yang mungkin merasa caranya Ibu gimana-gimana, tapi untuk saya sendiri sih cara Ibu udah keren, udah bisa menyesuaikan diri sama murid-muridnya. Itu kalau untuk Bapak Ibu guru yang lain, pesannya sama, jangan ngelupain kita, karena kita walaupun kadang-kadang suka kesel, suka marah-marah, suka ngedumel, cuman jujur kita tuh pasti kalau nggak ketemu tuh kayak kangen dimarahin, kangen ini sama guru-guru. Jadi ya intinya walaupun kita sering marah-marah, sering ngebantah gitu-gitu, tapi percaya mau orang kayak apapun itu, walaupun kita marah sama gurunya, pasti kita ada rasa berterima kasih, karena kan gimana pun juga guru itu kan orang tua kita di sekolah gitu. Ya, itu saja. Terima kasih Cai dan juga Bu Rosa yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Yeko Talk perdana kita. Dan juga terima kasih sudah meluangkan waktunya, terutama di pandemi seperti ini ya. Apakah ada pesan atau pesan-pesannya dari Cai atau Bu Rosa buat teman-teman yang lagi nonton untuk dalam menghadapi pandemi seperti ini? Gimana? Mungkin dari Bu Rosa terlebih dahulu. Oh, jangan lupa like ya, subscribe ya. Udah cocok Bu, jadi YouTuber Bu. Bikin channel Bu, bikin channel. Udah cocok ya. Yang kedua, Kalau dari Cai sendiri gimana? Ya sama, jangan lupa like, comment, subscribe, share ke teman-teman, ke grup kelas. Itu untuk yang nonton. Cuman untuk yang lagi bersusah-susah menghadapi pandemi ini ya sebaiknya diam di rumah aja, karena kalau kita diam di rumah bisa mengurangi naiknya COVID di Indonesia kan. Terus kalau emang ada keperluan, pakai masker, bawa antis. Tapi kalau emang nggak perlu-perlu banget ya diam di rumah aja. Lebih cari kegiatan-kegiatan yang berkualitas yang bisa dilakuin di rumah, masak dan segala macam. Gitu. Tuh bener guys, jadinya kalian harus tetap stay at home, jangan keluar-keluar kalau nggak penting-penting banget. Oke. Dan juga gue ngingetin lagi buat lu pada, jangan lupa buat subscribe channel SMS Santai Yakobus. Jangan lupa nyalain notification bell-nya, like, comment, and share. Tuh, karena kita akan hadir terus. Kita akan hadir terus setiap hari Sabtu jam 3 sore. Oke? Thank you semuanya. Bye. bye. Thank you.